Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modifier access, kemudian constructor, kemudian overloading. Oke, jadi, tujuannya ya mahasiswa dapat memahami ya menggunakan modifier access, menggunakan parameter pada metode, kemudian metode setter and getter, kemudian di sini ada metode constructor dan overloading. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu modifier access ya. Modifier access ini, fungsinya untuk memberikan akses tertentu pada sebuah kelas ya. Nah, di sini ada 4 akses modifier, yang pertama yang default, kemudian ada public, ada private, ada protected. Oke, jadi cara penulisannya ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ya biasanya pada saat kita mendeklarasikan variabel atau atribut pada suatu kelas, kita gunakan public ya. Kemarin sebelumnya kayak gini, public, int, tipe data, kemudian nama, atributnya, variabelnya. Nah, di sini kita bisa menutup aksesnya dengan, menggunakan modifier private ya. Jadi private, nah di sini artinya, kalau misalnya kita sudah deklarasikan dengan private, maka, lebar ini itu tidak bisa diakses lagi oleh, kelas yang lain ya. Jadi hanya bisa di kelas itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi modifier access ini yang pertama default itu, ya di sini mendefinisikan kelas satu package modifier tersebut tidak ada keyword khusus, jadi tidak menggunakan apa-apa ya. Ini menggunakan default. Jadi kalau misalnya tidak ada public, tidak ada private, itu otomatis menjadi default ya. Kemudian untuk yang public artinya suatu variabel atau metode dapat diakses oleh siapapun ya, baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas ya. Oke, kemudian yang private tadi sudah saya sebutkan juga bahwa, variabel atau metodenya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Misalnya kita buat kelas persegi, ya kan. Nah, maka, variabelnya ya, itu hanya bisa diakses oleh kelas persegi saja, tidak bisa misalnya diakses oleh, segitiga ya dan lain sebagainya. Contoh seperti itu ya. Nah, kalau protected ini ya, ini, jadi variabelnya itu bisa digunakan oleh kelas dan kelas turunannya, ya. Jadi bisa digunakan kelas dan kelas turunannya. Oke, jadi nanti ada kelas yang bisa diwariskan ya, kelas yang bisa diwariskan. Oke, kita lanjut ya. Jadi cara penggunaan dari modifier access ini, jadi pada saat kita buat di sini misalnya kelas persegi ya dengan di sini private, tipe datanya double, kemudian di sini sisi ya. Nah, maka, pada saat kita akses di on click-nya ya, pada saat trigger on click, itu tidak bisa lagi langsung dimasukkan seperti ini, ya, persegi.sisi, nggak bisa. Ya, kita coba saja di project sebelumnya ya, di project sebelumnya kan kita sudah buat di sini persegi panjang ya, persegi panjang. Oke, di sini ada kelasnya. Nah, ini kan public semua ya. Public lebar, public luas. Nah, kalau misalnya saya gunakan di sini private ya, misalnya private panjang, maka di form latihannya ini ya, di sini. Oke, kita lihat di on click-nya ya. Dihitung kemarin ya. Nah, ini langsung error ya. Jadi ini langsung error. Oke. Artinya tidak boleh lagi diakses ya, kita bisa lihat errornya. Panjang has private access, artinya, panjang ini tidak bisa diakses langsung di, kelas lain ya. Ini kan termasuk kelas juga nih, kelas form latihan. Oke, jadi, eee, untuk modifier private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri ya, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kita lihat di sini di kelas di persegi panjang ya, panjang yang ada di dalam sini ya tidak akan error ya. Karena dia, bisa diakses oleh kelas sendiri. Ya, jadi ini hanya berhubungan dengan masalah hak akses saja ya, hak akses saja. Jadi kita bisa kunci, kita bisa buka ya, dan untuk siapa saja gitu kan dibukanya. Oke. Nah, kalau misalnya, tidak bisa diakses ya, maka kita membutuhkan metode di sini. Jadi metodenya itu bisa kita buat ya, atau namanya biasanya disebut setter and getter. Nah, di sini bisa menggunakan set sisi ya dan get sisi.
Nah, kalau misalnya kita buat yang privat. Nah, dalam kelas diagram pun ya, untuk yang privat ini jadi dia berubah menjadi minus ya. Kemarin kan cara menggambarkannya plus itu untuk public ya, dan min ini untuk, privat ya. Nah, itu bedanya ya dalam kelas diagramnya. Oke, kita buat yang public-nya yaitu set sisi dan get sisi. Nah, kita gunakan namanya setter and getter ya. Jadi ada namanya setter and getter. Oke, jadi setter and getter ini bisa mengatur nilai ya, kemudian, dan mengambil nilai ya. Setternya itu untuk mengatur nilai, getternya untuk mengambil nilai. Nah, di dalam, NetBeans itu sudah ada, fitur generate untuk metode setter and getternya. Oke, jadi caranya kalian tinggal klik saja di keyboardnya Alt insert ya pada, kelasnya di bawahnya ya, kemudian kalian pilih getter and setter. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba kalian buka di sini saya sudah rubah ya, private-nya di sini panjangnya ya menggunakan private. Nah, saya Alt kemudian saya tekan insert, Alt insert ya. Nah, di sini kita pilih getter and setter. Nah, yang kita, buat yaitu untuk panjang saja ya di sini ya, karena cuma satu kan yang dikunci di sini kan. Oke, kita generate. Nah, dia akan otomatis membuat set panjang dan get panjang. Nah, set panjang di sini kita harus memasukkan parameter. Nah, yang dinamakan parameter ini nih ya, yang ada di dalam metode ya kan, itu kan ada buka kurung, biasanya kita langsung tutup kurung ya. Nah, di dalam itu bisa diisi oleh parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah, ini ya, cara kita memasukkan nilai ke metode itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita buka di main program tadi ya kan, kita bisa menginputkan nilai panjangnya ya. Nilai panjangnya ya kan, jadi dikirim ke metode ini ya kan, lalu diproses di metodenya ya kan. Oke, eee, kita buka lagi di pemelatihannya. Nah, ini tidak bisa seperti ini lagi, jadi kita harus ganti ya. Caranya kita ganti menjadi di sini OB, oh hitung ya, oh hitung titik set panjang. Set panjang, buka kurung, nah parameter yang kita isikan adalah ini ya. Oke, dia membutuhkan integer ya. Nah, jadi di sini sepanjang ini titik komanya ya. Kemudian di sini kita hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Yang lamanya apa nggak usah dihapus dulu. Sepanjang. Oke, kita jadiin komentar aja yang lama ya, supaya jelas perbedaannya. Oke, jadi pada saat kita menggunakan setter and getter ya, jadi cara menentukan nilai panjangnya seperti ini, set panjang. Nah, value-nya apa? Jadi tujuannya apa, ya kan? Jadi kita mengunci itu biasanya, kita akan menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada, kelasnya ya. Jadi di sini pada saat set panjang ya kan, mungkin yang dimasukkan di sini ya kan akan diproses lagi bisa ya. Misalnya kita masukkan string di sini ya, tipe datanya. Lalu untuk, apa namanya, untuk konversinya itu bisa casting itu bisa dilakukan di set panjang ini, bisa juga seperti itu ya. Jadi di sini yang dibutuhkan langsung saja menjadi, misalnya langsung V panjangnya saja. Contoh seperti ini ya, saya pindahkan fungsi integer value of-nya ya kan, itu ke dalam setternya. Nah, seperti ini. Nah, kita butuhkan di sini misalnya string ya, string, lalu di sini oke value of panjang. Nah, jadi di formnya ini ya, dia hanya membutuhkan teks saja. Nah, yang mengkonversinya yaitu, metodenya ya. Jadi semua yang dimasukkan string ya, nah langsung seperti ini. Nah, jadi kita bisa memfilter apa yang dimasukkan, ke dalam setternya. Oke, nah ini ada setter and getter ya. Selanjutnya kita masuk ke konstruktor ya. Konstruktor ini ya kan,
Eee, jadi konstruktor ini dia dijalankan pada sebuah objek ya. Nah, biasanya digunakan untuk memberikan nilai pada sebuah objek, ketika objeknya itu dibuat. Jadi, pada saat inisiasi pembuatan objek itu langsung ditentukan nilainya, ya dengan kita mendeklarasikan konstruktor, ini metode juga ya sebenarnya metode, tapi dia digunakan untuk inisiasi nilainya langsung, ya kan. Nah, dan dia tidak memiliki void ataupun return, jadi di sini langsung aja. Nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya. Misalnya kita buat kelasnya persegi panjang, maka nama metodenya persegi panjang, tanpa void, tanpa tipe data, langsung aja public, ya, kemudian nama kelasnya lagi. Nah, lalu ini itunya. Oke, untuk membuat konstruktor sendiri ya, ini juga sudah ada ya, sudah ada eh, cara generatornya. Jadi kalian bisa langsung menambahkan di sini ya. Kemudian alt insert lagi. Alt insert. Nah, di sini kalian pilih constructor ya, constructor, enter. Nah, langsung ada di sini itunya, konstruktornya. Oke, di sini ya, di konstruktor ini kita tambahkan eh, panjangnya, kemudian lebar ya. Nah, di sini kita set nih this panjang. Atau di sini kita singkat aja supaya bisa membedakan ya. Panjang ini lebar, nah, this panjang sama dengan P, dan this lebar sama dengan L. Nah, ini namanya konstruktor lebar. Oke, ini namanya konstruktor. Yang ini cara menggunakannya di sini ya. Kita bisa langsung memasukkan nilai di sini. Jadi cara menggunakannya langsung berarti karena ada dua parameter, kita misalnya buat di sini panjangnya 10,20 untuk misalnya lebarnya tadi balik ya 20 ini 10. Oke, ya. Jadi langsung diberi nilai inisiasi ke dalam segi panjangnya. Nah, itu namanya konstruktor ya. Nah, ini konstruktor yang tidak ada kodenya bisa ya kosong saja. Nah, di sini juga yang ada kodenya. Jadi konstruktor ini juga bisa dibuat dua ya. Bisa dibuat dua. Misalnya kita buat lagi konstruktor yang tidak ada kodenya. Jadi di sini langsung saja seperti ini. Jadi di pemlatihan kita bisa kosongkan ini. Ya, kalau misalnya tidak ada nilai yang diinputkan. Oke, nah kalau misalnya mau langsung diinputkan di awal ya tinggal seperti itu saja, tinggal tambahkan buka kurung ya, kemudian panjangnya apa, lebarnya juga apa, ya kan? Jadi bisa langsung dibuat. Nah, ini pun pada saat kita kontrol spasi ya langsung kelihatan nih konstruktor yang terdaftar. Itu di sini panjang dan lebar. Oke, ya itu konstruktor. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang overloading ya. Overloading ini teknik di mana kita bisa menambahkan parameter ya metode yaitu dengan parameter yang berbeda baik tipe datanya maupun jumlahnya ya kan. Jadi namanya sama ya metodenya sama tapi tipe datanya itu bisa berbeda. Nah, tadi kan kita sudah membuat ini konstruktor dengan parameternya int panjang dan lebar ya. Nah, sekarang kita bisa buat lagi ya yang otomatis mengkonversi. Jadi nilai string juga bisa langsung diinputkan. Nah, ini bisa seperti ini dengan metode nama metodenya yang sama. Oke. Jadi kita bisa buat di sini ya kan. Kita buat konstruktor lagi. Oke. Samakan ya seperti ini. Nah, di sini kita buat misalnya string p, string l. Nah, nanti di dalamnya baru proses castingnya ya, atau perubahan nilainya dari string ke integer. Nah, di sini kita tinggal tambah saja seperti ini, ya tinggal diganti. Sini misalnya integer value of panjang. Kemudian di sini integer value of lebar. Jadi proses konversinya itu ada di dalam
metode yang kedua ya, menggunakan string. Nah, bisa seperti ini. Jadi bisa fleksibel gitu, bisa kita masukkan integer, bisa kita masukkan string, ya. Jadi pada saat kita buat seperti ini, ya kan, itu bisa langsung membuat v panjang dan v lebarnya. Misal v panjang ini kan teks ya, v panjang, v lebar. Nah, ini kan teks. Nah, langsung seperti ini. Jadi bisa masukin integer, bisa juga masukin nilai double ya, atau nilai yang sudah integer, maksudnya yang sudah angka. Oke, ya, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa kalian coba di rumah. Ini tidak dikumpulkan ya, jadi silakan dicoba-coba saja dari kelas diagram ini. Kalian coba buat persegi panjang ini sudah ya. Misalnya gaji, ini ada gaji, ya kan. Nah, di sini ada kelas diagramnya. Kalian coba buat programnya ya. Nah, ini juga ada kelas penjualan, ya kan. Coba kalian buat programnya. Oke, ini tidak dikumpul, jadi latihan aja di rumah. Nah, kedepannya mungkin ya ada ya tugas-tugas nanti yang seperti ini. Jadi kalian saya beri kesempatan untuk latihan dulu ya di rumah, dicoba dulu. Oke, kalau misalnya ditanyakan boleh WA ke saya atau ke Edmodo. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Terima kasih.